Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta perkuliahan Bahasa Indonesia. Saya Sri Apsari Wijayanti akan mendampingi kalian selama perkuliahan ini. Mari kita simak bagaimana memaksimalkan keterampilan berbahasa Indonesia tulisan ilmiah di karangan akademisi. Tentunya kalian masih ingat apa fungsi bahasa Indonesia. Pertama adalah sebagai bahasa kenegaraan, bahasa resmi pengantar pendidikan nasional, bahasa resmi perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi antar budaya nasional. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 7 Pasal 33 Ayat 1, dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Implementasinya adalah ditetapkannya kurikulum nasional dan garis-garis besar program pengajaran bahasa Indonesia untuk setiap tingkat pendidikan. Bahasa Indonesia diajarkan kembali di perguruan tinggi dengan tujuan pertama menumbuhkan sikap setia terhadap bahasa Indonesia sehingga dapat mendorong pembelajar untuk memelihara bahasa Indonesia. Kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sehingga pembelajar mengutamakan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa. Ketiga, menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan norma bahasa Indonesia sehingga pembelajar terdorong menggunakan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsi, mulai dari sarana berpikir, bernalar, berkomunikasi, sarana persatuan, dan kebudayaan. Aspek keterampilan pembelajaran bahasa meliputi ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan mencakup menyimak dan berbicara, sedangkan ragam tulis mencakup membaca dan menulis. Menyimak dan membaca tergolong reseptif, sedangkan menulis dan berbicara tergolong produktif. Dalam menulis, kita menghasilkan sebuah tulisan. Dalam berbicara, kita menghasilkan suatu tuturan. Bahasa lisan tentunya berbeda dengan bahasa tulis. Bahasa lisan terlihat dari tinggi rendah, panjang pendek suara, serta irama. Bahkan kadang-kadang didukung oleh gerakan tubuh dan pandangan mata. Bahasa lisan dalam perguruan tinggi bisa terlihat di dalam presentasi, bisa dilihat dalam debat, atau di dalam diskusi. Sedangkan bahasa tulis harus jelas dan eksplisit penulisan fungsi gramatikalnya. Apakah subjek ada, predikat ada, objek atau pelengkap ada, atau keterangan ada. Dan terlihat dari hubungan antar fungsi yang harus jelas. Sebagai contoh, membuat bahan ajar multimodal yang kreatif. Di sini tidak punya subjek, maka kita bisa tambahkan mahasiswa membuat bahan ajar multimodal yang kreatif, atau dosen membuat bahan ajar multimodal yang kreatif. Tetapi kalimat ini atau potongan kalimat ini juga bisa ditambahkan predikat. Jadi membuat bahan ajar multimodal yang kreatif berperan sebagai subjek. Maka perlu kita lengkapi dengan predikat sehingga menjadi membuat bahan ajar multimodal yang kreatif sangat menyenangkan. Kaidah bahasa meliputi pertama adalah ejaan. Ejaan bicara tentang pelafalan, akronim, penulisan huruf, penulisan kata. Kedua adalah morfologi, bicara tentang kaidah kata. Apakah kata ulang, kata majemuk, kata yang berimbuhan. Ketiga adalah kaidah kalimat atau sintaksis, berbicara mengenai hubungan antar kata di dalam kalimat. Apakah tergolong kalimat tunggal, kalimat majemuk, atau jenis kalimat deklaratif dan yang lainnya. Bicara tentang semantik atau pragmatik berarti bicara tentang kaidah makna. Bagaimana hubungan antar kata atau antar kalimat? Hubungan maknanya seperti apa? Apakah hubungan syarat, hubungan tujuan, atau hubungan perbandingan? Dari hasil penelitian terdahulu, masih tampak banyak kesalahan ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. Bahkan ketidakbakuan kata-kata
pemilihan kata dan kalimat efektif juga ditemukan oleh peneliti yang lain. Pada penelitian-penelitian sebelumnya ditunjukkan juga terjadi kebingungan yang menyebabkan kesalahan tulisan. Budaya menulis sesuai dengan EYD tidak dihiraukan karena adanya teknologi dan komputasi yang begitu cepat berkembang. Selain itu, semangat menulis juga menurun, sehingga tidak mengherankan banyak terjadi plagiasi. Lantas, bagaimana menghasilkan tulisan ilmiah berkualitas tinggi? Kita harus memaksimalkan penggunaan aspek-aspek dan sistem bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah. Aspek bahasa kita pahami ada 4 bagian: ejaan, kalimat, paragraf, dan wacana. Ejaan berarti bicara tentang tata tulis, bagaimana menulis kata, bagaimana kata-kata yang baku, bagaimana diksi, bagaimana penulisan huruf, dan sebagainya. Bicara tentang kalimat berarti apakah kalimat yang kita gunakan sudah jelas strukturnya, sudah jelas fungsi-fungsi di dalam kalimat tersebut, subjek predikatnya apakah ada, apakah tidak ada pengulangan ide, apakah tidak ada ketidaksetaraan bentuk, apakah kalimatnya jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Dan kemudian kita bicara tentang paragraf, berarti apakah sebuah paragraf mengandung satu gagasan pokok, apakah paragraf itu dikembangkan, di mana letak kalimat topik, apakah sifatnya deduktif atau induktif, bagaimana hubungan antar kalimatnya. Kalau kita bicara tentang wacana, berarti kita bicara tentang tataran yang lebih tinggi dari sebuah paragraf. Biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kesemuanya itu disatukan dengan satu tujuan penulisan, yaitu kalimat tesis. Di sini saya memberikan contoh sebuah paragraf yang terdiri atas 64 kata. Paragraf ini memiliki kekeliruan di dalam kata atau diksi, di dalam tanda baca dan kalimat. Yang terlihat di sini adalah yang berwarna merah. Et al adalah kata Latin, jadi harus kita miringkan dan kita tambahkan titik setelah al. Prosentase adalah bukan kata yang baku. Kita harus tahu yang baku adalah persentase. Disebabkan oleh karena itu adalah kata yang bersinonim, yang digunakan bersama-sama. Mengapa kita tidak menggunakan salah satu? Disebabkan atau karena. Kita juga melihat ada konjungsi sehingga, yang seharusnya adanya di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Kita juga lihat konjungsi akibatnya. Itu adalah konjungsi antar kalimat, yang lebih tepat lagi kalau Anda berikan koma setelah konjungsi tersebut. Kemudian kita lihat ada kalimat yang menggunakan struktur yang tidak paralel. Di sini ada penurunan dan menimbulkan. Seharusnya kita gunakan struktur yang paralel, yang menggunakan kata beribuhan yang sama. Menimbulkan atau bersamaan dengan menurunkan. Maka kita bisa melihat paragraf tadi diedit menjadi 47 kata. Yang tatanan kalimatnya lebih rapih, ejaannya sudah diperbaiki. Contoh lainnya adalah sebuah paragraf penutup. Paragraf penutup ini mempunyai kekeliruan dalam tanda baca, kalimat, paragraf, dan penalaran. Kita lihat langsung yang berwarna merah, adanya kata-kata asing yang belum dimiringkan atau belum diindonesiakan. Kemudian ada kata-kata yang seharusnya dipisah dalam penulisannya, dimanapun, kapanpun. Harusnya itu adalah dipisah. Penggunaan konjungsi selain itu di awal kalimat yang harusnya diikuti dengan koma. Begitu juga untuk penggunaan kata-kata yang berlebihan. Banyak promo-promo. Harusnya kita bisa lebih singkat menjadi banyak promo. Dan penggunaan seperti yang diakhiri dengan dan lain sebagainya, itu juga bukan bagian kalimat yang lengkap. Kalau kita sudah menggunakan seperti, di akhir rincian tidak menggunakan
dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan dan lain-lain atau dan sebagainya, maka kita perlu hilangkan kata sepertinya. Di sini dan lain sebagainya tidak tepat. Kita harus menggunakan salah satu, apakah yang cocok dan lain-lain, ataukah yang lebih cocok dan sebagainya untuk kalimat tersebut. Selanjutnya kita lihat ada penggunaan kata tetapi yang merupakan konjungsi intrakalimat, tetapi di situ diletakkan di awal kalimat. Yang lebih aneh lagi, penulisnya menggunakan kata sehari-hari, yaitu kata bakalan. Bakalan bukan kata yang baku. Kita harus ganti menjadi akan. Selanjutnya ke toko. Ke toko, ke menunjukkan tempat, ditulisnya harusnya terpisah. Ini masalah ejaan. Tanah Abang itu juga adalah nama pasar, yang harusnya awal katanya dikapitalkan. Dikarenakan bukan bentuk yang baku. Mengapa tidak kita gunakan karena? Dan kemudian kita bisa lihat paragraf ini yang tadinya 91 kata, kita bisa paragraf tadi bisa kita edit menjadi 85 kata. Dengan kita memperhatikan sebetulnya ini adalah paragraf penutup yang penulisnya ingin menyimpulkan bahwa e-commerce itu mematikan usaha pedagang Tanah Abang. Berarti dia menunjukkan adanya di akhir paragraf ini kata-kata jadi yang merupakan simpulan, yaitu kata kuncinya atau gagasan pokoknya ada di akhir dari paragraf ini, yaitu jadi dapat disimpulkan e-commerce itu mematikan usaha pedagang Tanah Abang. Apa yang mematikan? Yang mematikan karena TikTok itu memudahkan berbelanja dimanapun, kapanpun, kemudian harga lebih murah dan banyak promo. Jadi mematikan usaha pedagang Tanah Abang. Itu adalah alasan yang tepat. Tetapi di kalimat yang berhuruf miring itu tidak bicara tentang apa yang mematikan usaha pedagang Tanah Abang. Karena itu, yang berhuruf miring itu sebaiknya dihilangkan di dalam paragraf tersebut. Kemudian bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan menulis ilmiah dalam bahasa Indonesia? Pertama adalah pahami gramatika dan kosakata bahasa Indonesia. Gramatika yang tepat akan memperjelas tulisan, kosakata yang kaya, tepat, dan variasi membuat tulisan lebih menarik dan dinamis. Yang kedua adalah membaca. Kita harus suka membaca tulisan-tulisan yang terbaik. Dari mana kita tahu tulisan yang terbaik? Dari mengetahui siapa penulisnya, dari bidang studi Anda. Kemudian lihat kredibilitas jurnal. Yang ketiga adalah menulis dan menulis. Kalau kita tidak pernah menulis, berarti kita tidak pernah mencoba apakah tulisan kita terstruktur atau tidak. Dalam menulis, kita perlu memperhatikan gaya penulisan ilmiah yang formal dan objektif. Yang keempat adalah hindari penggunaan bahasa asing yang tidak perlu, dan utamakan kosakata bahasa Indonesia. Di sini akademisi diminta menyebarluaskan penggunaan bahasa Indonesia jika kata asing itu sudah diindonesiakan. Yang terakhir adalah melakukan tahapan penulisan dari prapenulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Di dalam prapenulisan berarti kita membuat sebuah kerangka. Kerangka itu bisa kerangka untuk pendahuluan, kajian literatur, metode, atau hasil. Dengan tuntunan kerangka, maka tulisan kita akan lebih terstruktur. Kerangka di sini adalah kerangka per paragraf, paragraf-paragraf. Dan dari situ kita bisa menuliskan kerangka tersebut menjadi sebuah kalimat demi kalimat dan paragraf demi paragraf. Jadi dengan adanya kerangka, tidak akan ada lagi pengulangan ide-ide di dalam tulisan kita. Ketika kita menulis, berarti kita memperhatikan pemakaian aspek-aspek bahasa tadi, seperti ejaan, kalimat, dan paragraf, serta wacana. Terakhir adalah tahap pasca penulisan. Di sini kita melakukan revisi dan editing. Tujuannya adalah memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan, memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas. Di dalam pasca penulisan, kita perbaiki, baca ulang kembali bagaimana diksi, ejaan, kata-kata beribuhan, apakah kalimatnya efektif, apakah paragrafnya
berhubungan, apakah antar paragrafnya juga berkaitan. Aplikasi rujukan yang bisa digunakan untuk kaum akademisi untuk menulis dengan tertib dan taat asas adalah kita gunakan KBBI Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan pernah malas membuka KBBI Online. Kemudian ejaan edisi 5. Di sini kita bisa tahu mana kata yang baku dan tidak baku. Selanjutnya adalah penggunaan istilah. Pemakaian istilah. Di sini ada pasti Kemdikbud Go.id. Istilah-istilah yang sudah diindonesiakan. Dan ada thesaurus yang bisa kita gunakan untuk memilih kata-kata yang tepat. Juga ada persamaan kata untuk membuat tulisan kita lebih bervariasi dan tidak membosankan. Berikut adalah daftar referensi yang bisa Anda rujuk kembali untuk memperkaya dan memperdalam uraian yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.